Aku nggak makan lagi. Ustazah mau mendongeng apa? Kancil. Kancil sama apa? Tani. Pak Tani sama apa lagi? Ada timunnya juga. Nah, Ustazah punya 4 wayang. Yang satu gambar timun, yang satu gambar kancil, yang satunya lagi Bu Tani, yang satunya lagi Pak Tani. Nah, Ustazah mau mulai mendongengnya, dengarkan Ustazah ya. Pada suatu hari di sebuah desa, yang desanya namanya Kali Tengah. Di desa tersebut ada seorang Pak Tani dan Bu Tani. Yang ini Pak Tani, yang ini Bu Taninya hidup berdua di dalam desa Kali Tengah. Beliaunya berdua seorang Pak Tani dan Bu Tani. Pada suatu hari pagi-pagi banget, pada waktu adzan subuh terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan subuh. Pak Tani dan Bu Tani bangun. Setelah bangun, dia ambil air wudhu, kemudian sholat. Habis sholat, Pak Tani dan Bu Tani mengambil cangkul, mengambil sepeda untuk mengayun berangkat ke sawah. Dengan berboncengan, Pak Tani yang depan, Bu Tani yang belakang. Naik sepeda. Kalau sepeda bunyinya gimana? Oh, kring, krek, diayun sepedanya berdua. Krek. Setelah sampainya di sawah, keduanya sarapan dulu berdua. Sarapan di sawah, kemudian makan, berdoa dulu sebelum makan berduanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada kami dan lindungi kami dari siksa api neraka. Amin. Dia berdoa sebelum makan. Teman-teman kalau mau makan berdoa enggak? Berdoa. Cerita sama. Alhamdulillah. Kemudian berdua makan. Sudah, setelah makan, beliau Pak Tani mencangkul. Stop. Bu Taninya ngapain Ustazah? Bu Taninya mencari sayur-sayuran. Mencari sayuran dicari. Ada sayur kangkung, ada sayur terong, ada sayur apa lagi? Daun singkong, ada juga di sawahnya. Banyak sekali tanaman-tanamannya. Timun ini Pak Tani pada hari itu menanam timun. Timun ditanam sama Pak Tani dan Bu Tani sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu Taninya baca sholawat juga. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sambil baca bismillah dan sholawat, Pak Tani menanam biji ketimun. Kemudian dengarlah suara adzan zuhur. Gimana adzan zuhur? Siapa bisa adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Salam Muhammad Rasulullah. Ala Rasulullah. Ala Rasulullah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pintar banget, tepuk tangan untuk Ezel. Itu iqomat waktu zuhur. Kemudian Pak Tani dan Bu Tani pulang. Ini biji ketimunnya sudah ditanam. Kemudian Pak Tani dan Bu Tani pulang. Naik sepeda lagi. Krek. Yuk bersama-sama bunyi krek. Krek. Naik sepeda. Setelah naik sepeda sampainya di rumah, Pak Tani dan Bu Tani mandi, kemudian sholat zuhur,
Setelah tidur siang, sudah berjalannya waktu selama 2 atau 3 bulan, Pak Tani ke sawah lagi. Setelah ke sawah lagi, ketimunnya yang ditanam oleh Pak Tani ternyata sudah berbuah. Berbuahnya banyak sekali. Pak Tani senang karena buahnya, timunnya sudah berbuah banyak sekali. Pak Tani bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin karena timunnya sudah berbuah. Pak Tani panen banyak sekali. Kemudian diambilin sama petaninya pakai apa? Ini apa namanya? Nggak tahu. Pakai ember juga boleh, pakai apa ya namanya? Ustazah kok lupa? Siapa tahu? Nggak tahu. Kantong juga bisa, pakai sak juga bisa dimasukkan. Kemudian ditaruh sepeda, dibawa pulang, dijual di pasar sama Pak Tani dan Bu Tani. Bu Taninya dibonceng naik sepeda. Setelah itu malam pun tiba. Tiba-tiba pada waktu malam itu ada seekor kancil datang. Kancilnya datang di malam hari ke sawahnya Pak Tani dan Bu Tani. Mau apa coba? Mau makan timun tanpa sepengetahuan Pak Tani dan Bu Tani. Kancilnya ini mau mencuri timun. Boleh nggak teman-teman mencuri? Boleh. Tidak boleh mengambil timunnya Pak Tani dimakan. Timunnya dimakan sama si kancil. Enak sekali. Timunnya ternyata timunnya apa? Manis sekali. Ya ini kan dongeng Ezel, jadi binatang bisa bicara, bisa ngomong ya. Dimakan timunnya, sudah habis. Kemudian siapa ini? Si kancil kembali ke kandangnya, kembali ke tempatnya yang tadi. Kemudian pagilah pun tiba, azan subuh sudah berkumandang. Kemudian Pak Tani dan Bu Tani pergi ke sawah lagi. Setelah pergi ke sawah, lihat sawahnya berantakan. Kenapa sawahnya berantakan? Karena juga akan sih. Diberantakin kancil. Nah, kemudian Pak Tani bilang, dia duduk. Kemudian Pak Tani bilang, Astagfirullahaladzim. Ini siapa ya yang mencuri timun saya? Ya Allah, siapa ya yang mencurinya? Pak Tani kan nggak tahu, Pak Tani nggak lihat. Kemudian Pak Tani membuat jebakan untuk si kancil. Jebakannya berupa lem. Lemnya ditaruh di sepanjang jalan sawahnya yang ada tanamannya ketimun. Ya, dipasang jebakan berupa lem. Sudah, malam hari pun tiba. Nah, malam hari pun tiba, kancil datang lagi karena timunnya enak sekali, mau mencuri lagi. Manis sekali ketimunnya. Kemudian si kancil jalan. Tik, 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 tik. Sudah jalan. Si kancilnya sudah jalan. Ternyata ada lem. Lemnya kena kakinya si kancil. Jadi si kancil nggak bisa jalan karena nempel di lem yang tersebut. Di jebakan Pak Tani. Pagi pun datang. Pak Tani berangkat ke sawah, lihat kancil di sawah. Oh, ternyata kamu ya kancil yang mencuri timun saya. Ampun Pak Tani, aku minta maaf. Gak mengulangi lagi. Aku minta maaf Pak Tani. Si kancil nangis minta maaf sama Pak Tani karena mencuri ketimunnya. Maaf Pak Tani. Enggak, kamu harus berjanji tidak mencuri lagi. Karena ini sawahku sudah berantakan
kamu makan ketimbun aku nggak mau memaafkan. Maaf Pak Tani, maaf, minta maaf sambil nangis. Tolong aku, lepaskan aku, si Kancil bilang seperti itu. Kemudian Pak Tani memaafkan. Setelah dimaafkan, kemudian si Kancil dilepaskan. Cukup sampai di sini dongeng Ustazah. Sekarang pelajaran apa yang harus kita ketahui dari dongeng Ustazah ini? Nah, Ustazah punya lagu, nanti teman-teman mengikuti, oke? Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Kemudian dia memberkati. Nah, dari lagu tersebut Allah itu maha Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman boleh nggak mencuri? Nggak boleh. Ustazah, aku tahu di kelas lihat mainan bagus, kemudian aku masukin tas. Boleh nggak teman-teman? Nggak boleh, karena bukan miliknya. Kalau pengen mainan yang bagus bilang mama aja, biar dibelikan. Jangan mengambil mainannya temannya. Oke? Cukup sampai di sini dongeng Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Amin ya robbal alamin.